Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya di sini Muhtadul Fatah Anadwi, mahasiswa S1 Sistem Informasi Universitas Negeri Surabaya dengan nomor induk mahasiswa 20512140445. Di sini saya akan menerangkan materi tentang standarisasi jaringan komputer. Oke, kita mulai. Standarisasi jaringan komputer. Apa guna standarisasi jaringan komputer? Standarisasi jaringan komputer berguna untuk satu, kebutuhan akan interkoneksi antar komputer, dan juga standarisasi kompatibilitas vendor-vendor hardware dan software juga membuat suatu standar agar produk dengan vendor berbeda dapat saling berkomunikasi. Konsep protokol. Protokol adalah kumpulan aturan yang dapat dimengerti device untuk saling berkomunikasi. Masing-masing protokol mempunyai konsep yang berbeda berkaitan dengan media maupun service yang digunakan dalam komunikasi jaringan. Masuk ke dalam contoh protokol. Contoh protokol seperti TCP/IP atau Transmission Control Protocol dan Internet Protocol. Protokol yang umum digunakan dalam komunikasi pada internet. IPX dan SPX untuk Novell dan NetBEUI untuk Microsoft. Model OSI. Model atau acuan arsitektur utama untuk network yang mendeskripsikan bagaimana data dan informasi network dikomunikasikan dari sebuah aplikasi komputer ke aplikasi komputer lain melalui sebuah media transmisi, dan juga untuk mempermudah pengertian, penggunaan, desain, pengolahan data, dan keseragaman standar vendor. Manfaat OSI yaitu membuat peralatan vendor yang berbeda dapat saling bekerja sama, membuat standarisasi yang dapat dipakai vendor untuk mengurangi kerumitan perancangan, standarisasi interface, modular engineering, kerjasama dan komunikasi teknologi yang berbeda, juga memudahkan pelatihan network. Model OSI. Physical layer. Perangkat yang beroperasi yaitu hub dan repeater menangani pengiriman bit-bit data melalui saluran komunikasi, menentukan berapa port untuk bit 1 dan 0, menentukan jumlah pin yang digunakan untuk network connector dan fungsi dari setiap pin. Data link layer. Perangkat yang beroperasi yaitu bridge dan layer to switch. Grouping data secara logikal atau framing, menggabungkan paket menjadi byte dan byte menjadi frame, menyediakan akses ke media menggunakan alamat MIC, melakukan pendeteksian kesalahan bukan perbaikan, contoh Ethernet, HDLC, Aloha, IEEE, X02, LAN, FDDI. Network layer. Perangkat yang beroperasi dalam network layer yaitu router dan layer 3 switch, menyediakan pengamatan secara logical routing, menentukan jalur pengiriman dari sumber ke tujuan, pengendalian kongesti atau kemacetan pada proses pengiriman data, mempertahankan QoS seperti delay, transit system, jitter, dan lain-lain. Transport layer. Segmen yang diambil yaitu menerima data dari layer di atasnya, memecah data menjadi unit-unit yang lebih kecil, flow control, error control, melakukan perbaikan kesalahan. Session layer. Dialog control, memantau giliran pengiriman, menjaga agar data dari masing-masing aplikasi tetap terpisah atau established, managed, menghentikan sesi antar aplikasi. Sinkronisasi, menandai bagian data yang belum terkirim secara crash pengiriman terjadi, sehingga pengiriman bisa dilanjutkan tepat ke bagian tersebut. Lanjut kepada presentation layer, yaitu bagaimana data dipresentasikan, type data, enskripsi, visual image, dan lain-lain, seperti JPEG, GIF, ASCII, EBCDIC. Application layer, layanan aplikasi, sangat dekat dengan user, menyediakan user interface ke jaringan melalui aplikasi, contoh Telnet, HTTP, FTP, email, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu model TCP/IP. TCP/IP atau singkatan dari Transmission Control Protocol, Internet Protocol adalah standar komunikasi data yang digunakan oleh komunitas internet dalam proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer yang lain dalam jaringan internet. Protokol ini tidaklah dapat berdiri sendiri karena memang protokol ini berupa kumpulan protokol atau protokol switch. Perbandingan model OSI dan model TCP/IP. Konsep layering TCP/IP merupakan data bagi pengguna dan kontrol dialog komunikasi antara perangkat dukungan di seluruh jaringan yang beragam, menentukan jalur terbaik melalui jaringan, mengontrol perangkat keras dan media yang membentuk jaringan. Persamaan model OSI dan TCP/IP yaitu keduanya memiliki layer atau lapisan, sama-sama memiliki application layer meskipun memiliki layanan yang berbeda. Memiliki transport dan network layer yang sama, dua-duanya punya transport dan network layer yang bisa diperbandingkan. Dua-duanya menggunakan teknologi packet switching, bukan circuit switching, atau teknologi switching digunakan pada analog telepon. Kesimpulan,
Pemahaman terhadap teori dasar tentang jaringan komputer, khususnya pada protokol jaringan, sangat diperlukan guna kelancaran dalam praktek jaringan komputer. Secara umum, yaitu protokol mempunyai fungsi untuk menghubungkan sisi pengiriman dan penerima dalam berkomunikasi serta bertukar informasi. Ya, terima kasih. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan terkait standarisasi jaringan komputer. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.